Ya, ini ex pemain di Liga Indonesia, namanya Kim Yong Kwang, asal Korea Selatan yang pernah bermain di Persiba Balikpapan. Ia secara resmi mengumumkan direkrut oleh tim nasional Korea Selatan untuk menjadi performance analyst. Apa itu performance analyst? Lewat video ini akan kita bahas. Oke, sebelum lebih jauh, di 3 ataupun 4 video ke belakang, aku sudah menyampaikan hal ini kepada teman-teman yang ingin aku ingati lagi, bahwa aku mendapatkan informasi, data teman-teman. Video-video yang kita unggah lewat kanal YouTube Tommy Deski ini dari sisi like belum begitu prima. Jadi pada saat misalnya teman-teman menonton sebuah video, sekalianlah tekan tombol like-nya. Karena apa yang akan kita bahas ini teman-teman, yang pertama, jarang dibahas orang lain mungkin, yang dimana pembahasannya ini teman-teman, topiknya ini penting banget. Pentingnya apa? Masuk ke poin kedua. Kita tahu ketika pemain sepak bola di Indonesia saat sudah pensiun, pasti berpikir bagaimana nih cara bisa menjadi pelatih kepala di klub yang ada di Liga Indonesia. Yang sebenarnya banyak opsi-opsi yang bisa ditekuni, salah satunya seperti performance analysis dan lain-lain sebagainya yang akan kita bahas. Ini juga sekaligus menjawab, ini banyak sih yang memberikan komentar kepada aku. Kan kita sering membuat sebuah analisis di kanal YouTube Tommy Deski ini. Udahlah bang, kau aja jadi pelatih. Udahlah bang, kau aja gantiin itu, gantiin ini. Enggak. Kalau misalnya tim analisa data, tim video analis, tim performance analis menjadi pelatih kepala teman-teman, lalu siapa yang ada di belakang pelatih kepala? Itulah pentingnya kolaborasi. Ada pelatih kepala, di belakangnya juga ada tim performance analis, kemudian yang mengumpulkan data dan lain sebagainya. Itulah artinya kolaborasi. Dan semoga itu menjawab ya. Oke, aku yakin video ini bisa tembus lah ya 5.000, 6.000, bahkan sampai dengan 10.000 like. Karena ini penting banget untuk pesepak bola yang ada di Indonesia. Apa yang harus dilakukan? How to apa? Bagaimana setelah bermain sepak bola aktif? Oke, kita bahas Kim Yong Kwang. Mungkin ada sebagian yang belum mengenalnya. Karir profesionalnya ketika bermain sepak bola di Suwon FC 2010 Korea, Khalsa 2011 Singapura, kemudian Air Force United 2012 Thailand, kemudian Siu FC 2012 Thailand. Baru ini Persiba Balikpapan 2013 Indonesia. Memang karir Kim Yong Kwang ketika memperkuat Persiba Balikpapan tidak lama. Dan aku mendapatkan informasi sebuah jejak digital bahwasanya saat Kim Yong Kwang memperkuat Persiba Balikpapan, ia mengalami cedera robek skrotum sehingga butuh proses penyembuhan. Makanya ia baru bermain lagi di tahun 2017 Warrior. Nah, selesai di tahun 2017 nggak ada lagi karir profesional sepak bolanya. Apa yang aku tampilkan di grafis ini asli kurikulum vitae yang dikeluarkan oleh Kim Yong Kwang. Tahun yang sama juga 2017 belajar di PSSI-nya Korea Selatan dalam bidang analisa, dan dia juga memiliki IFC Coaching B lisensi. Nah, ketika dia sudah mendapatkan ilmu, ketika dia sudah belajar sana sini, dia pun di-hire oleh beberapa tim. Salah satunya ada Ulsan Hyundai di tahun 2019, tahun 2020 sebagai performance analyst. Kemudian dia di-hire juga oleh tim yang sangat luar biasa di Singapura, yaitu Lion City Sailors. Oke, ketika dia menjadi performance analyst, dia pun mempersembahkan gelar-gelar yang sangat prestisius, bukan kaleng-kaleng ya. K-League runner up, kemudian FA Cup runner up, ini di Korea teman-teman. Kemudian K-League One runner up, IFC Champions League winner, dia juara. Kemudian Singapura Premier League, ini pada saat di Lion City Sailors. Tahun 2020 kemarin di Ulsan Hyundai prestasinya. Kemudian di tahun 2022 Singapura Community Shield juara winner. Nah, kenapa aku bisa tahu Kim Yong Kwang? Ini kan menjadi pertanyaan. Beberapa bulan yang lalu, Lion City Sailors pelatihnya ada namanya Kim Do Hoon. Dan akhirnya secara resmi official diumumkanlah oleh Lion City Sailors bahwa Kim Do Hoon pelatih kepalanya keluar dari Lion City Sailors. Kemudian aku ulik-ulik Kim Do Hoon ini apakah ada berpotensi untuk melatih tim di Liga Indonesia. Nah, pada saat aku ulik-ulik, aku menemukanlah ada di bawah Kim Do Hoon. Jumpalah Kim Yong Kwang.
Kim Yong Kwang, teringat aku di memoriku. Kok namanya nggak asing? Bagi pecinta sepak bola Indonesia, pasti kalau misalnya sering nonton, lihat nama-nama tertentu, pasti langsung memorinya refresh lagi. Aku klik Kim Yong Kwang, aku cari-cari sana-sini, pernah memperkuat Persiba Balikpapan di Liga Indonesia. Nah, pada saat itu langsunglah semakin aku cari, aku ikuti, dan beberapa jam sebelum aku buat video ini, teman-teman, aku mendapatkan informasi dirinya direkrut lah oleh tim nasional Korea Selatan untuk menjadi performance analyst. Nah, ini yang aku sampaikan tadi. Pemain-pemain di Indonesia ketika sudah pensiun, banyak opsi-opsi yang bisa ditekuni. Salah satunya performance analyst, tim video analyst. Ini mungkin belum begitu familiar secara masif, sistematis ya. Apa itu video analyst? Apa itu performance analyst? Nah, sebelum lebih jauh lagi, selain Coach Yeyen Tumena, selain Coach Kurniawan, teman-teman, yang beberapa waktu yang lalu kita tahu Coach Yeyen menjadi performance analyst untuk timnas Indonesia U22 di SEA Games. Selain nama-nama yang aku sebut tadi, coba siapa nama yang teman-teman tahu mantan pemain sepak bola yang ada di Indonesia yang menekuni dari sisi analisis, contohnya seperti Kim Yong Kwang tadi, ataupun orang-orang lain. Coba tulis di kolom komentar. Jangan nyontek ya, jangan googling. Oke, pasti bertanya, apa itu performance analyst? Performance analyst bertugas menganalisis pengamatan pertandingan yang dimulai dari pengumpulan data hingga penyampaian hasil akhir pertandingan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja tim. Pengamatan kinerja dilakukan baik secara langsung selama tim berlaga ataupun pasca pertandingan melalui rekaman video dan statistik yang dikumpulkan. Kurang lebih itulah dia performance analyst. Nah, selain daripada performance analyst, ada juga data analyst. Peran data analyst biasanya berkutat pada data yang berhubungan dengan angka dan diolahnya menjadi sumber, baik itu dalam bentuk visual maupun grafis, sehingga mudah dimengerti oleh pemain maupun pelatih. Itu tugas dari data analyst. Aku singkat-singkat aja aku sampaikan. Mungkin data analyst ini kalau kita sampaikan di sepak bola Indonesia kita, ya ada yang menentang, nggak sedikit teman-teman. Karena ada orang masih beranggapan sepak bola itu bukan matematika. Nyatanya Pep Guardiola, Jurgen Klopp, itu mereka punya tim pengolah angka, pengolah data. Itu mereka combine dengan apa yang terjadi di atas lapangan. Makanya hasil yang dimiliki oleh Jurgen Klopp, Pep Guardiola istimewa banget mereka tampilkan, khususnya Pep Guardiola. Lalu ada yang ketiga, recruitment analyst. Tugasnya adalah membantu tim untuk menentukan dan merekomendasikan pemain mana saja yang akan direkrut atau dilepas oleh tim. Parameternya statistik pemain, kebutuhan pos yang dibutuhkan tim, serta tentu juga harga pemain yang nantinya akan disodorkan ke manajemen tim. Banyak kan? Selain daripada head coach, ada recruitment analyst, kemudian ada training analyst, kemudian ada set piece analyst, dan seterusnya. Nah, performance analyst ini kebetulan aku mempunyai pengalaman di bidang itu, pernah berkolaborasi dengan salah satu tim profesional yang ada di Liga Indonesia. Salah satu pengalaman yang sangat luar biasa, dan banyak insight-insight yang bisa kita tuangkan dari hasil pengamatan kita kepada sebuah klub, sehingga menghasilkan klub yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun itu semua kembali ke tim pelatih. Aku pun mendapatkan informasi bahwa Persija Jakarta mempunyai departemen analisis yang mereka bangun, teman-teman. Aku sangat mengapresiasi hal tersebut. Kemudian ada PSS Sleman membangun sebuah departemen performance analyst yang esensinya kurang lebih seperti apa yang kita sampaikan tadi. Aku mengapresiasi tim-tim yang ada di Liga Indonesia yang mau berkembang dari sisi science, sport science, seperti yang apa kita bahas sebelumnya. Dan ini pun mungkin yang nonton video ini banyak orang-orang yang tertarik untuk menjadi tactical analyst, performance analyst, training analyst, set piece analyst, kemudian data analyst, recruitment analyst. Ya, tekunilah seperti apa akhirnya nanti yang ditunjukkan oleh Kim Yong Kwang, yang sebelumnya di Liga Indonesia sempat dicerca, sempat nggak bagus dibilang mainnya. Karir profesional dalam bidang analis malah dia lebih mentereng daripada seorang pemain profesional kala itu. Dan memang teman-teman, kita pun harus mengatakan, nggak menutup kemungkinan ketika kita berprestasi di Liga Indonesia dari sisi analis, kemudian di Liga Malaysia, di Liga Thailand, bisa di-hire oleh tim-tim luar. Ini aku dapat informasi langsung, namanya Heidi Agras, video analis dari Johor Darul Takjim. Benjamin Mora saat itu menjadi pelatihnya. Inilah tim di balik layarnya, Heidi Agras. Benjamin Mora pergi, pindah ke Meksiko, menjadi salah satu pelatih kepala di situ. Heidi Agras ini di-hire oleh siapa? Brentford.
tim Liga Inggris untuk menjadi video analisnya. Kemarin dikalahkannya Manchester City, aku ucapkan langsung kepada Haide ini tadi, congrats, dan dia respon. Haide ini kenapa bisa direkrut oleh tim kelas di Liga Inggris, teman-teman? Karena pada saat dia di Johor Darul Takzim memberikan prestasi luar biasa, dan banyak yang mengatakan saat itu prestasi JDT itu salah satunya didukung oleh Haide. Dan kalau kita bicara di sepak bola luar, teman-teman, kita baca The Athletic, BBC, banyak yang melontarkan sebuah statement. Keberhasilan sebuah tim itu bukan hanya sekedar dilihat dari perekrutan pemain, tapi siapa di belakangnya. Contohnya, performance analysisnya siapa, tactical analysis siapa, service analysis, dan lain sebagainya. Itu krusial banget, karena mereka itulah yang akan membantu pelatih dalam mendapatkan insight apa yang akan diputuskan. Sevilla, aku dapat juga informasi tim video analisisnya dari Korea juga, dan keren di sepak bola yang ada di luar ataupun keseluruhan. Di Indonesia pun keren. Semoga yang nonton video ini dapat pengetahuan bahwa banyak opsi-opsi yang bisa didapat daripada selain pelatih kepala. Aku ini dapat informasi, mungkin bisa di cross check lagi. Kenapa Coach Shin Tae-yong sering melontarkan statement kemungkinan menang segini, kemungkinan bisa mengalahkan ini, itu, ini. Kemarin di Piala Asia drawing, kemungkinan timnas Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya dari fase grup Piala Asia 2023 yang dimainkan di 2024 awal, teman-teman, 50%. Itu aku dapat kabar ya, ada andil besar dari Coach Jin yang selalu mendampingi Coach Shin Tae-yong. Kenapa? Coach Jin inilah yang memberi masukan bahwa kemungkinan sebesar inilah timnas Indonesia kemenangannya, apa yang akan dia lakukan, dan seterusnya. Berdasarkan presentase angka itu dari mana dilihat? Dari mana didapat? Dari amatan yang dilakukan oleh Coach Jin. Jadi harus memang kesepemahaman antara seorang pelatih kepala dengan performance analyst. Performance analyst ini nggak identik harus memiliki sebuah filosofi. Biasanya teman-teman seperti Kim Yong Kwang ini, dia sampaikan bahwa filosofinya nggak ada patokan yang satu, dia menonton keseluruhannya. Itu juga disampaikan Heidi Agras. Dia nonton sepak bola keseluruhan, nggak hanya Guardiola dia tonton, nggak hanya Jose Mourinho dia tonton, nggak. Jadi dari semua yang dia tonton itu diaplikasikan menjadi sebuah latihan, menjadi sebuah masukan, insight kepada pelatih ataupun pemain apa yang perlu dirubah dan seterusnya. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Bye.